Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amelia Rahmawati dengan NIM 8575300119. Di materi kali ini saya akan menyampaikan tentang simbiosis. Kegiatan praktikum kali ini saya akan menyampaikan kegiatan simbiosis, yaitu ada 3. Yang pertama ada simbiosis paratisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Untuk selanjutnya akan dibahas di selanjutnya. Macam-macam simbiosis. Yang pertama, ada simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang dimana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang dimana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Yang ketiga, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling mendapatkan keuntungan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktik simbiosis. Pada ketiga simbiosis ini memerlukan alat dan bahan yang sama, yaitu alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Pada pengamatan simbiosis yang pertama, ini ada simbiosis paratisme. Pada gambar tersebut ada pohon mangga dan benulu. Pohon mangga dirugikan karena makanan yang dihasilkan akan berkurang, bahkan dapat hilang. Namun benalu diuntungkan karena dapat menyerap makanan dari inangnya. Pada pengamatan simbiosis paratisme yang kedua, ada kutu dengan manusia. Manusia dirugikan, kutu menghisap darah manusia dan tinggal serta berkembang biak di kepala manusia. Sedangkan kutu diuntungkan, kutu mendapatkan makanan berupa darah dan tempat tinggal di kepala manusia. Pengamatan simbiosis paratisme yang ketiga, ada kutu dengan hewan. Hewan dirugikan karena kutu menghisap darah hewan sebagai makanannya. Lalu kutu diuntungkan karena kutu mendapatkan darah sebagai makanannya. Pada pengamatan simbiosis paratisme yang keempat, ada nyamuk dan manusia. Manusia dirugikan karena nyamuk menghisap darah manusia dan menyebabkan gatal serta dapat menghantarkan penyakit dan dapat menyebabkan bekas luka gigitan nyamuk pada manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan berupa darah yang disedot dari kepala manusia. Pengamatan simbiosis paratisme yang kelima, ada jamur panu dengan manusia. Jamur panu mendapatkan keuntungan karena jamur dapat hidup di kulit manusia. Sedangkan manusia mendapatkan kerugian karena kulit manusia akan mengalami kegatalan. Pada pengamatan simbiosis yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Di gambar di samping, ini paku tanduk rusa dengan pohon mangga. Paku tanduk rusa diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal yang tinggi untuk memperoleh cahaya yang tinggi untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Pada pengamatan simbiosis komensalisme yang kedua, ada lumut dan pohon mangga. Lumut diuntungkan karena lumut mendapatkan tempat untuk hidup. Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Pada simbiosis komensalisme yang ketiga, ada anggrek dengan pohon. Anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari dan melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pohon tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Pada pengamatan simbiosis yang ketiga, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme di sini yang pertama kucing dan manusia. Kucing diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tuan rumah, sedangkan manusia diuntungkan dengan adanya kucing, manusia terbantu oleh kucing untuk mengusir tikus. Untuk pengamatan simbiosis mutualisme yang kedua, ada manusia dan tumbuhan. Manusia diuntungkan karena mendapatkan oksigen yang berfungsi untuk bernafas. Oksigen ini dikeluarkan oleh daun dari tumbuhan. Tumbuhan diuntungkan karena daun tumbuhan mendapatkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia untuk melakukan proses fotosintesis. Pada pengamatan simbiosis mutualisme yang ketiga, di sini ada manusia dan ayam. Ayam diuntungkan karena mendapatkan makanan dan perlindungan, sedangkan manusia diuntungkan karena mendapatkan telur dan dagingnya. Dapat kita simpulkan bahwa simbiosis ini merupakan hubungan antara makhluk hidup yang dapat mempengaruhi. Hasil dari pengamatan saya bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang dapat menguntungkan satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Sedangkan simbiosis paratisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktik selanjutnya.